Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Indonesia termasuk dalam 5 negara yang bisa menguasai dunia di masa depan. Dan dengan kelebihan dan juga potensi yang Indonesia ada gitu ya, tidak mustahil memang Indonesia bisa menjadi sebuah negara yang tumbuh hebat dan juga menjadi negara yang sangat maju gitu ya. Kelebihannya, potensinya memang besar itu, oke? So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go! Halo sahabat Citizen. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, mengakibatkan terjadinya berbagai macam perubahan yang menyangkut segala aspek aktivitas kehidupan manusia. Amerika Serikat adalah salah satu negara pemenang Perang Dunia Kedua dan pemodal kuat tampil membantu negara-negara rusak akibat perang. Bahkan sampai saat ini, Amerika masih menjadi negara adikuasa yang dipandang seluruh dunia. Meski begitu, beberapa negara lain sebenarnya telah memiliki modal untuk menjadi negara besar yang tidak kalah dengan Amerika dengan langkah yang tepat. Beberapa negara berikut ini sebenarnya bisa memperluas pengaruhnya dan menggantikan Amerika sebagai negara terkuat. Yang mana sajakah negara tersebut? Simak terus video berikut ini. Cina. Napoleon dulu pernah berkata bahwa Cina adalah raksasa yang sedang tertidur. Biarkan dia tertidur, karena ketika bangun, dia akan mengguncang dunia. Kata-kata Napoleon ini perlahan menjadi kenyataan ketika bangsa barat mulai tergantung dengan produk-produk Cina. Negara ini telah menjadi pusat manufaktur dunia sehingga membuatnya menjadi kandidat untuk menjadi negara dengan status superpower. Pangkalan penting perusahaan manufaktur Cina membuat negara ini tergabung dalam jalur pelayaran global yang membentang dari Samudra Pasifik hingga India. Hal ini membuat Cina memiliki kontrol atas jalur pelayaran penting yang menjadi nadi ekonomi dunia. Sedangkan di bidang militer, Cina telah mendapatkan kapal pengangkut pesawat pertamanya, yang berarti negara ini kini bisa menjelajahi lautan Cina, juga membangun pulau buatan dan siap untuk merebut wilayah di Laut Cina Selatan. Langkah ini menunjukkan bahwa Cina telah melihat dirinya sendiri sebagai negara kuat di wilayahnya dan berniat untuk memperluas jangkauannya. Brazil. Jika Brazil mampu melangkah dengan cepat bersama sekutunya Cina dan Rusia, Brazil bisa menjadi salah satu negara yang terkuat. Tidak hanya itu, ekonomi Brazil diprediksi akan meningkat hingga 10 triliun dolar dalam 40 tahun ke depan. Jauh di depan Jepang dan Jerman, Brazil juga memiliki simpanan sumber daya alam yang sangat besar, serta populasi yang hampir sama dengan keseluruhan negara di Amerika Selatan. Dengan memperhitungkan semua tanda ini, maka jelaslah bahwa Brazil bisa menjadi negara yang memimpin di Amerika Selatan dengan menjalin hubungan yang erat dengan negara kecil di sekitarnya. Rusia. Sudah lama kita ketahui bahwa Rusia memiliki ambisi yang sangat besar untuk menjadi negara terkuat di dunia dengan mengekspor gas alam kepada negara Eropa. Dan aneksasi atau pencaplokan Crimea Rusia telah menunjukkan bahwa dirinya bukanlah negara yang bisa disepelekan. Meskipun militer Rusia termasuk yang terbaik di dunia, negara ini masih perlu mengatasi penurunan populasi dan memperbaiki ekonomi negaranya untuk mempertahankan tahun-tahun berikutnya. Meski begitu, Presiden Vladimir Putin telah membangun ikatan yang kuat dengan Cina. Rusia juga termasuk dari negara BRICS yang terdiri dari Brazil,
Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. India. Banyak analisis berpendapat bahwa India, sebuah negara demokrasi terbesar dengan populasi lebih dari 1,25 miliar jiwa, kemungkinan akan menjadi negara dengan kekuatan dominasi di Samudra Hindia. Dalam waktu dekat ini, India telah memiliki semua yang dibutuhkan untuk tumbuh dan menyebarkan pengaruhnya. Negara ini memiliki kekuatan militer ketiga terbesar, jumlah angkatan laut yang terus berkembang, dan kini bahkan memiliki kapal pengangkut pesawat yang lebih banyak dari kerajaan Inggris. Semua pencapaian hebat ini telah berhasil dibayarkan oleh ekonomi yang meningkat, dan bahkan menyaingi Cina berkat para pekerja muda mereka. Meski begitu, negara ini masih harus menghadapi banyak tantangan yang harus diselesaikan seperti kemiskinan, tingkat buta huruf, masalah korupsi. Maka India akan membutuhkan pemimpin yang kuat dalam menyelesaikan setiap masalah internal yang dihadapinya sehingga bisa berkembang ke wilayah luar India. Indonesia tahu bahwa kepentingan strategisnya di wilayah Asia Tenggara meningkat. Seiring dengan ketegangan yang meningkat di wilayah tersebut, negara kepulauan Indonesia menjadi semacam tameng antara Samudra Pasifik dan Hindia. Hal ini membuatnya menjadi negara pembatas yang kuat antara dua wilayah besar di dunia. Semua negara superpower saat ini menyadari bahwa Indonesia berada di posisi yang strategis dan mungkin akan berniat untuk menjalin hubungan dan melakukan investasi besar-besaran untuk perkembangannya. Sementara itu, kekuatan militer Indonesia juga telah meningkat secara signifikan. Karena telah sering berurusan dengan upaya pemberontakan, Indonesia memiliki pasukan unit khusus paling efektif di dunia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah memiliki pesawat jet dan meningkatkan jumlah armada lautnya hingga 200 buah kapal Indonesia. Indonesia akan memiliki pondasi kuat untuk menjadi negara yang hebat dan kuat di masa depan. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi ya memang Indonesia sudah pun memiliki gitu ya fondasi yang kuat untuk menjadi negara yang terus berkembang, terus tumbuh menjadi pesat dan juga maju gitu ya. Sebab dengan kelebihan dan juga potensi yang dimilikinya, ya memang tidak mustahil gitu ya Indonesia akan menjadi negara superpower. Sebab sudah ada fondasi yang sangat kuat gitu kan. Dan di tahun-tahun kedepannya pun ya pasti kita akan melihat juga bagaimana lagi gitu kan pesatnya Indonesia untuk tumbuh berkembang menjadi negara yang lebih kuat gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.